Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur mari tidak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Setelah sekian hari ya, kita melaksanakan ibadah puasa. Ini ada yang sudah 16 hari, ada yang baru 15 hari, tapi insya Allah nanti kita akan mengakhirinya bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di malam yang ke-17 atau malam yang ke-16 ini kita saksikan banyak sekali perubahan-perubahan Bapak Ibu ya. Ada yang sudah mulai langsing ya, mengalami penurunan berat badan ya. Ada juga jamaah-jamaah yang sudah mulai berkurang, di beberapa tempat sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan di masjid ini tidak pernah berkurang ya. Yang merasa kemudian meninggalkan masjid berkurang itu karena ada yang menganggap bahwa ibadahnya sudah selesai. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita itu jangan sampai berangan-angan bahwa ibadah kita itu dengan selesainya kita melaksanakan suatu ibadah itu kita anggap selesai. Kita selesai beribadah itu kalau kita sudah sampai kepada ajal kita, atau kita berhenti beribadah itu apabila kita memang tidak punya kewajiban beribadah karena akal kita yang kurang atau kehilangan akal. Itu memang kita tidak diperintahkan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga atau sampai datang al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin dalam ayat ini adalah kematian ya. Jadi satu-satunya yang pasti bagi kita yang akan datang ini adalah al-yakin atau kematian. Kita barangkali melihat ada orang yang sehat, bahasa Jawanya bagas waras gitu ya, tapi kita tidak yakin kok kalau dia akan sehat terus menerus. Begitu juga kalau ada orang yang sakit ya, belum tentu kalau dia sakit terus menerus meskipun sudah divonis sakitnya sangat berat ya. Ada orang yang miskin tapi terus berjuang terus ya, belum tentu kalau dia tetap dalam keadaan miskin. Tetapi yang yakin, yang menjadikan keyakinan kita adalah bahwa kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah, akan kedatangan kematian. Dan kematian itu adalah hal yang yakin bagi kita. Maka dengan demikian pengertian ayat tersebut di atas, bahwasanya tugas kita Bapak Ibu dalam beribadah kepada Allah ini hendaknya terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah mengenal musim ya, tidak pernah mengenal musim. Kalau di bulan Ramadan kita lihat masjid-masjid penuh ya. Kemudian orang memberikan istilah inilah musimnya orang
taat beribadah. Tapi sesungguhnya ibadah itu tidak kenal musim sampai kita kedatangan al-yakin atau kemandan itu. Maka dalam hadis juga disebutkan ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada itu bisa dimaknai dengan kapanpun dan dimanapun. Ya. Kapanpun itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di tempat manapun kalian itu tetap harus bertakwa. Jadi ibadah harus selalu kita kerjakan. Bahkan apabila kita telah menyelesaikan satu ibadah, kita tidak boleh berhenti. Maka disebutkan faidza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai menunaikan satu pekerjaan, satu ibadah, maka kerjakanlah ibadah yang lain. Kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh pula. Jadi itu tidak boleh kita berhenti. Terus menerus kita harus mengerjakan ibadah itu. Karena di samping kita juga oleh Allah diciptakan ini tugasnya adalah semata-mata untuk beribadah. Ya, di surat Adz-Dzariyat surat yang sangat pendek yang sudah kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita memang ditugaskan hidup di dunia ini hanya untuk beribadah dan tidak pernah berhenti untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kalau kita berhenti, ini sangat berbahaya nanti Bapak Ibu. Orang sudah berusaha beribadah berhari-hari bahkan berbulan-bulan atau mungkin bahkan bertahun-tahun. Tetapi ketika kita menghentikan ibadah kita belum sampai al-yakin tadi, beberapa hari kita hentikan atau beberapa bulan kita hentikan, kemudian kita meninggal dalam keadaan tidak berada dalam ketaatan, sangat berbahaya. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatimi ya. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada penutupnya, pada akhirnya ya. Alangkah ruginya orang yang sudah beribadah bertahun-tahun ya, berpuluh tahun bahkan ya. Kemudian mengakhiri ibadahnya dan meninggal dalam keadaan akhir yang tidak beribadah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka terakhir itulah ya, yang nanti menjadi catatan kita. Apakah kita berada dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, inilah pesan dari surat Al-Hijr ayat 99 itu. Maka Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian ya, dan untuk keluarga kita juga ya. Maka marilah kita berusaha untuk mencintai, menyenangi, bergembira dengan melaksanakan amal kebaikan ya, dalam bahasa kita adalah amal soleh. Kalau orang sudah senang, sudah bergembira nah, untuk melaksanakan amal soleh, insya Allah orang itu atau kita ya, nanti tidak akan eman-eman ya. Nah, bahasa Jawanya owel ya, tidak owel ya, tidak eman-eman untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya ya, orang tidak akan merasa kehilangan waktu ketika orang melaksanakan ibadah seperti di masjid ya. Orang tidak akan merasa owel ya, eman-eman untuk mengorbankan waktunya ya, karena sudah terbiasa beramal saleh itu tadi. Orang juga tidak akan susah mengeluarkan hartanya kalau ketika harta itu memang
dibutuhkan ya. Maka bahasa Jawanya ya nyah-nyoh itu kalau memang sudah cinta dengan amal soleh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya untuk diri saya dan pada jamaah sekalian. Tetapi jangan lupa bapak ibu, amal soleh yang kita kerjakan itu tidak hanya sekedar amal soleh, amal kebaikan, tetapi hendaknya amal yang kita kerjakan itu disertai dengan keikhlasan. Ikhlas karena Allah, bukan ikhlas karena yang lain, bukan ikhlas karena musiman ya, ini musimnya bertakjil ya kita bertakjil ya. Tapi karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Jadi amal kita itu hendaklah dilandasi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan kita jaga kesenangan untuk berbuat baik dilandasi dengan keikhlasan itu, maka kita akan terus menerus untuk beribadah kepada Allah sampai al-yakin, sampai datangnya al-yakin atau kematian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.